Ketumbar Laguna someday Eke di Debbie Bergaul yuk. Say Ketumbar Laguna ketemu lagi samde Eke di Debbie Bergaul dan kali orang indang Eke Sutra bersamde sudah bersama dengan Bang Deddy Miswar. Apa sih kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Ngopi. Silakan. Ini kita sekarang ya geng gaul. Jadi viewer kita namanya geng gaul. Geng gaul kita sekarang berada di kafenya Bang Deddy. Ya Bang ya. Yeah. Kopinya cocok, makanannya juga cocok, say. Sekali-sekali Mustika Cobria, mesti coba. Oke, kita ngobrol ya Bang ya. Yeah. Bang ceritain dulu dong masa kecil, lahir besar di Mande. Saya anak Kemayoran. Oh, anak Kemayoran. Dekat kampungnya Bang Ben ya. Bang Benyamin di Jiung. Saya di Kemayoran Ketapangnya, dekat lah. Jadi lahir besar di Jakarta di Kemayoran. Kemudian sekolah juga masuk di Kemayoran sampai lulus sekolah. Menikah baru pindah saya ke Pondok Gede. Baru pindah ke Pondok Gede. Jadi saya lahir dan besar memang di Jakarta, di Kemayoran. Di Jakarta emang anak Betawi. Sampai nikah baru pindah di Kemayoran. Oke. Ada cerita-cerita ini nggak lucu? Kan namanya anak Betawi kan pergaulannya dulu gimana deh? Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kebanyakan di dalam rumah. Kalau zaman-zaman kita dulu kan mainnya di luar ya Bang ya? Iya kan masih banyak tanah kosong. Sekarang udah padat mau main di mana? Iya makanya. Kalau Bang Deddy dulu mainnya gimana? Kosong macam-macam ya kan main gala asin, segala macam lah. Petak umpet masih bisa. Sekarang mau ngumpet di mana? Di lorong, di gang. Jadi dari sana baru mengenal ada kegiatan ini kan, kegiatan para remaja gitu. Iya. Dari sana baru mengenal seni kan, Jadi betul-betul berangkat dari kampung. Jadi Bang Deddy ada cita-cita awal nggak dulu sebelum akhirnya terjun ke dunia ini, ada cita-cita awal nggak? Udah berpikir gue pengen apa gitu? Cita-citanya sih jadi dokter. Tapi nggak kesampaian karena kan biayanya besar. Makanya saya masuk sekolah tingkat SMA yang bisa langsung kerja gitu. Dulu itu ada sekolah farmasi kan, sekolah menengah farmasi. Jadi masuk farmasi. Itu sempat langsung lulus langsung kerja di DKI malah. Jadi pegawai negeri. Sempat jadi pegawai negeri 2 tahun. Setelah itu keluar karena ya mengenal kesenian dari kampung, dari kegiatan-kegiatan 17 Agustus, ulang tahun Jakarta gitu. Mulai berkesenian, lama-lama enak juga gitu ya. Bang Deddy ngapain dulu kalau ikut serta di acara-acara itu? Dan macam-macam, dari mulai baca puisi, terus ikut teater, main band, nari juga. Main band juga? Iya, basis juga. Nari. Jadi macam-macam semua kegiatan berkesenian gitu, yang ada yang tersedia kan. Biasanya kalau 17 Agustus kan macam-macam tuh. Ada pembacaan puisi lah, ada drama, ada reok, main reok juga sih, main reok. Jadi macam-macam, nari juga. Nggak ada penarinya, lu aja deh, ikut nari. Oh gitu. Nari daerah apa nari yang modern. Susah ya, Bang Deddy bisa nari modern loh. Modern. Zaman muda dulu. Nah terus akhirnya apa yang membuat Bang Deddy, kan Bang tadi bilang PNS ya, sempat PNS 2 tahun. Terus apa yang membuat akhirnya ke dunia ini dan meninggalkan PNS-nya? Ya itu jadi tahun 73 lah ya.
73 saya intensitas berteater saya sangat tinggi. Jadi mulai kecanduan teater gitu. Latihan secara serius di Direktorat Kesenian di belakang Sarinah itu. Dia mulai sangat intens. Sehingga pada saat saya kerja di DKI selama 2 tahun, kemudian setahun sebelumnya saya dapat penghargaan aktor terbaik Festival Teater Remaja. Oh, ya. Udah dapat penghargaan iya di situ? dong, iya dong. Waktu lagi berteater itu? Ya. Oke. Penghargaannya untuk apa? Baca puisi atau? Aktor. Aktor? Teater. Oh, oke. Aktor terbaik Festival Teater Remaja se-Jakarta. Oke. Kemudian tahun berikutnya saya diajak main film. Milih nih kan, mau jadi pegawai negeri, gajinya tetap ada kan, tetap ada. Atau di film yang nggak jelas ke depannya kan itu. Kita harus memilih. Nah, saya memilih untuk berhenti dan menjadi aktor film. Seperti itu. Ya macam-macam lah. Setelah itu kan nggak selama juga laku ya. Filmnya apa judulnya? Ingat nggak? Pertama Cinta Abadi, itu Wahyu Siombing. Sama siapa? Wahyu Siombing. Jadi mainnya sama Erna Santoso, sama Diki Zulkarnain. Jadi macam-macam ya. Kemudian setelah itu beberapa film. Kemudian ini distributor bilang si Dedi nggak hoki tuh ya. Oh, sempat ada itu, Bang. Ada. Semua itu kan tergantung distributor film daerah. Iya. Kalau sini laku tuh, ini laku. Jadi produser kan tergantung dari permintaan distributor di daerah. Karena yang beli kan mereka itu. Itu akhirnya justru saya kuliah lagi malah gitu. Oh, sempat kuliah lagi? Kuliah di IKJ. Karena kosong nggak ada film kan, kuliah lagi di IKJ. Baru 2 tahun, 4 semester kuliah di IKJ, ya diajak main film lagi. Terus malah IKJ-nya berantakan. IKJ ngambil apa waktu itu? Tadinya mau ambil jurusan sinema. Sampai di loket mau ambil formulirnya ketemu Pak Wahyu Siombing kan. Apa kau bilang? Lagi mau daftar sinema Pak. Ya udah kau ke kelas aku dulu ke teater. Nanti gampang sinema. Ekstra kurikulum kau bisa ambil. Jadi masuk teater akhirnya. Dulu masih bisa tuh. Karena namanya dulu masih LPKJ ya. Jadi masuk ke jurusan teater, ambil ekstra kurikulum ke sinema. Masih bisa. Tapi begitu saya masuk, berubah lembaga jadi institut, nggak bisa lagi. Wah, kejebak gua. It's okay, kita lakonin aja terus. Kalau sama di IKJ itu, kalau sama Matias Mucu, sama yang lain, Matias lebih dulu dari saya. Saya nih udah tua baru masuk istilahnya. Didi Petet lebih dulu dari saya. Didi Petet, terus tapi umur lebih tua saya gitu. Mas Sena. Ya. Zaman dulu kan itu dia ya? di IKJ senior saya. Saya main teater dulu di luar, baru masuk IKJ. Kalau mereka kan dari SMA langsung masuk IKJ. Langsung lulus SMA langsung ke IKJ. Saya jadi aktor terbaik dulu baru masuk IKJ. Terus Bang Dedi, setelah itu film apa yang bikin Bang Dedi hits namanya naik pada saat itu? Ya, ada beberapa film kan. Selama 2 main lagi kan. Bukan Impian Semusim saya masuk nominasi. Gitu. Kemudian 83 yang meledak itu Sunan Kalijaga. Kalijaga, setelah itu Kejar Radaku Kau Tangkap. Naga Bonar, macam-macam. Nah, Naga Bonar ini Bang, ini juga kan termasuk hits banget nih. Sampai 3 ya, Naga Bonar, Naga Bonar 2, Naga. Menurut Bang Dedi, apa yang menarik di film ini? Bang Dedi kan jadi Naga Bonarnya kan? Ya, jadi ya sebetulnya kan nasionalisme itu kan kapan aja bisa tumbuh. Nah, kenapa ini eranya juga beda kan? Ini era zaman perjuangan yang pertama, kedua di zaman kemerdekaan udah punya anak ya. Yang ketiga malah udah punya cucu kan gitu. Jadi eranya beda-beda. Jadi kita melihat perspektif nasionalisme tadi ya nggak lekang di telan zaman. Setiap saat dibutuhkan itu. Bukan hanya pada saat zaman perang. Gitu. Tapi juga
seterusnya dibutuhkan kecintaan pada negeri ini dibutuhkan. Nah, itu yang kita temukan karena Naga Bonar tadi menjadi simbol kecintaan kita pada tanah air. Spiritnya ada itu. Gitu. Dalam mendalami satu karakter, Bang, apa sih yang Bang Deddy lakukan? Karena kalau ngelihat film-filmnya Bang Deddy kan kayaknya Bang Deddy itu benar-benar masuk ke dalam tokoh itu. Ya, sebenarnya metodenya biasa saja kan. Jadi berteater juga sama pendekatan pada karakter. Kemudian setelah itu saya kuliah lagi, saya ingin tahu metode-metode secara teoritis. Kemudian setelah itu bagaimana penerapannya kan itu. Maka memang perlu waktu, perlu pengendapan, perlu pemikiran, perlu perenungan, dan perlu latihan. Jadi nggak ada yang instan sih, nggak ada yang instan. Perlu conditioning gitu ya. Conditioning tentang pikiran dan perasaan karakter tadi. Jadi makanya saya juga bingung kalau sekarang ada yang sinetron yang setiap hari itu gimana caranya ya? Kapan terima senario, kapan bacanya gitu. Susah ini. Ya kita nggak bisa harapkan lahir aktor-aktor dari sana. Tapi justru yang film-film atau ada yang juga series, mini series, itu mungkin bisa lahir aktor-aktor yang serius. Karena ada persiapan yang matang. Ada keseriusan dalam mendekati peran, menggumuli peran, kemudian mengeksplorasi karakter itu. Ada waktu. Kalau enggak kan susah. Itu bagaimana caranya itu. Sementara seni peran ini seni yang terus berkembang. Terus berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Dia nggak statis. Dia terus berkembang sesuai peradaban manusia itu sendiri. Nah ini kan perlu belajar terus. Nah Bang Deddy belajar terus, nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Bang Deddy kan dari awal berarti zaman film masih dubbing ya Bang? Iya. Udah mulai kan? Terus dengan bergulirnya waktu sampai dengan sekarang ini, yang perbedaan yang paling signifikan apa Bang dalam industri film? Ya saya kira sebetulnya kondisi dulu gitu ya, di zaman Orde Baru, kita nggak bisa seenaknya bikin film kan, karena semuanya mesti diperiksa. Sekarang mau udah enak, siapa aja boleh bikin film. Terurusan dengan sensor aja. Dan gitu. Bahkan sekarang ada yang nggak disensor kan? Yaitu film-film yang ditayangkan di OTT nggak disensor, nggak bisa disensor. Jadi bisa bebas. Jadi dengan kebebasan kreativitas yang dibuka sedemikian besar, semestinya semakin bagus. Semestinya semakin bagus. Jadi banyak alternatif yang bisa dicari. Kalau dulu kan susah. Mau bikin ini, wah, Depen nggak ngizinin senarionya. Jadi betul-betul mesti ya gimana gitu kan. Benar-benar dihitung kan. Ntar dikoreksi sama mereka. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jadi nggak bebas mengekspresikan pemikiran kita melalui film. Sekarang kan bebas. Semestinya bisa lebih bagus. Tapi yang ada sekarang ini kebablasan kan ini. Lihat di OTT bagaimana eksplorasi seks, kekerasan kan sangat bebas. Sangat bebas. Bukannya saya nggak setuju. Ya, setuju aja. Cuman ya ada batasnya lah. Ada rambu-rambunya. Kemudian juga bahasanya ngomong jorok, ngomong suka-suka kan gitu kan. Jadi ini mau kemana kita ini? Gitu. Sementara itu nggak bisa disensor. Sensor hanya menyensor apa sekarang? Cuman film bioskop, film televisi terestrial. Padahal itu udah diawasi oleh KPI kan. Sebenarnya udah lepas aja KPI, dia bikin film di bioskop aja sensor. TV nggak urusan KPI itu. Karena dia ada aturan sendiri kan. Ada teguran dari KPI kalau televisi itu melanggar peraturan. Nah semestinya lebih bisa itu. Tapi kenyataannya sekarang masih seperti kayak dulu juga. Pola pikir orang film, karena kan bukan orang film yang dulu aja sekarang ini ada, yang baru juga ada kan, masuk ke industri film. Itu ada satu film sukses, semuanya temanya itu, misalkan horor, sukses, horor namanya. Gitu. Masih lata, jadi ya mungkin memang begitu. Tapi kayak nggak ada yang lain begitu. Makanya terobosan-terobosan kayak saya apresiasi kayak film anak-anak Jumbo ya, animasi saya apresiasi sekali. Dia berani melakukan sesuatu yang berbeda, apalagi buat anak-anak. Apalagi itu animasi.
yang kita belum kembangkan teknologi animasi di Indonesia tadi. Betul. Jadi saya mengapresiasi terobosan-terobosan tematik dan teknologi kayak gitu. Sebab kekayaan negeri ini kalau bicara soal film itu bukan di teknologinya. Kalau ada duit teknologi bisa kita beli kan, langsung saja. Tapi justru di gaya hidup atau pola atau lebih luas ya, keragaman budaya kita itu menjadi sebuah daya tarik sebetulnya, sesuatu yang unik yang nggak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia. Bagaimana mengeksplorasi budaya-budaya yang di daerah tadi yang mungkin unik, mungkin juga banyak bangsa atau teman-teman kita belum tahu. Saya juga belum tahu semua yang ada budaya Indonesia. Kan? Jadi kan itu biasanya melalui film. Kalau saya mesti datengin satu-satu kan, butuh berapa lama itu. Bagaimana mengeksplorasi tadi? Pemerintah daerah punya peranan, kemudian Kementerian Kebudayaan harusnya hadir di masalah itu. Sebab itu salah satu yang membedakan antara Indonesia dengan negara lain. Kalau bicara soal film. Apalagi ada yang sekarang ingin kita kembangkan diplomasi kebudayaan yang ada di Kementerian Kebudayaan kan. Bagaimana diplomasi kebudayaan pakai apa sekarang ini? Yang menurut saya satu-satunya itu yang paling efektif film. Karena sekarang saat ini saya putar di sini seluruh dunia bisa nonton itu. Iya betul. Dengan teknologi digital, sosial media, semua orang bisa nonton. Nah kita memiliki kekayaan dan kemampuan baik anak-anak komunitas-komunitas yang ada di daerah maupun potensi kekayaan budaya kita yang sangat beragam. Sebetulnya itu jadi pilihan. Nah, artinya dalam hal ini bioskop di daerah pun harus tumbuh semestinya gitu, dibarengi dengan pembangunan bioskop. Makanya dari mulai Orde Baru sampai sekarang ini kita belum melihat hadirnya peran pemerintah dalam industri film. Jadi kenapa film sekarang masih dibikin? Kalau nggak ada kementeriannya pun, film tetap dibikin loh orang film, karena orang film pengen bikin film. Nggak ada kementeriannya pun nggak apa-apa. Ya kan? Nah sekarang saatnya pemerintah hadir dalam mengembangkan industri perfilman di Indonesia. Semestinya. Kalau enggak ya udah biarin aja, kita bikin film aja. Nggak ada urusan. Lu urusin kayak enggak ada urusan. Kenapa saya bikin film? Karena saya pengen bikin film. Dah. Gitu. Mestinya memang masuk ya, bukan di pariwisata, enggak juga. Ya, ada kementerian khusus kebudayaan. Jadi Undang-Undang Perfilman tahun 2009 tadi bahwa film itu di bawah kementerian yang memang di bidang kebudayaan. Dulu kan ada Parbud, Pariwisata, ada Mendikbud. Nah sekarang kebudayaan sendiri ada Kementerian Kebudayaan, jadi khusus tentang kebudayaan. Ini kementerian ini sebetulnya yang dari dulu diinginkan oleh Pak Asrul Sani ya. Tahun 80-an udah pengen sekali Kementerian Kebudayaan, baru sekarang terwujud. Nah sekarang ada Kementerian Kebudayaan. Terus apa perannya yang sangat signifikan untuk industri film Indonesia ini? Karena itu sekarang industri yang paling besar di bidang kebudayaan. Film tadi itu, karena dampaknya itu nanti bisa ke pariwisata, bisa ekonomi kreatif, segala macam. Itu dampaknya sangat besar di bidang kebudayaan. Makanya sekarang ini era industri kebudayaan, itu pasarnya di dunia besar banget. Gitu ya. Tapi Bang Deddy melihat banyak film yang mengeksplor kearifan lokal itu enggak? Atau? Ya belum dikembangkan oleh pemerintah. Barangkali peran serta atau kehadiran pemerintah dibilang itu juga kurang, diserahkan ke swasta semuanya kan? Kita mestinya ada semacam Indonesian Film Finance yang melihat mensubsidi film-film seperti itu atau memproduksi. Gitu. Atau sebetulnya potensi itu besar sekali. Cuman persoalannya mau apa enggak itu aja. Betul. Mau apa enggak. Bang Deddy kan beberapa kali kan mendapat penghargaan kan di festival film itu kan. Gimana menurut Bang Deddy? Perlu nggak dimasukin kriteria film yang mengangkat budaya Indonesia gitu?
Enggak, kalau ke dalam hal itu sih nggak penting. Yang penting ada satu bahwa ada potensi yang besar yang menjadikan Indonesia berbeda dengan bangsa lain. Dan bicara misalnya diplomasi kebudayaan juga kan, itu bisa dieksplorasi dengan baik. Nah, di sini peran pemerintah harus hadir. Karena ada film yang barangkali kita khusus dengan lokal konten yang unik untuk dijadikan sebuah film yang bisa hadir dalam international festival misalnya. Kayak sebenarnya kita lihat kemarin Korea aja menang Oscar kan ya. Iya. Ya gitu-gitu aja maksudnya. Keunikannya juga ya nggak terlalu signifikan ya. Jadi karena memang disiapkan. Sebab dampak film tadi untuk kenapa industri kebudayaan jadi sangat penting saat ini. Dia tidak berdiri sendiri. Sekarang kalau bisa industri kebudayaan ada film, ada musik segala macam, oke? Itu punya nilai, punya pasar kan. Tapi persoalannya bicara Korea deh, Amerika udah terlalu jauh. Korea, dia bikin film Korea, drakor, Gangnam Style, kemudian K-pop. Dunia demam. Jadi pikiran kita itu ada Samsung, ada Hyundai, ada skincare, Korea. Produk filmnya atau musiknya nggak seberapa secara komersial. Hasilnya nggak seberapa dibandingkan dengan produk ikutan. Amerika itu menjual impian Amerika, menjual pola pikir Amerika, mempengaruhi pola pikir masyarakat dunia dengan cara berpikir Amerika. Produk Amerika masuk. Semua membeli produk Amerika karena gue pengen jadi gaya Amerika kan. Ini yang sangat besar. Makanya perdagangannya surplus terus dia. Nah, filmnya dia paling berapa juta dolar gitu kan. Tapi ini jangan nih. Produk ikutannya kan besar sekali. Betul. Kenapa? Karena orang udah kagum dengan Amerika, orang udah kagum dengan Korea. Mulai dari lemari es, handphone, skincare, mobil, kipas angin, AC, Korea. Terus berapa nilainya itu? Lebih gede daripada cuma sekedar film. Tapi film adalah trigger. Ini Korea, gua Korea. Ini gua Indonesia. Dia memang sengaja rancang, itu adalah diplomasi kebudayaan. Nah sekarang menurut Bang Deddy kenapa, kan hits tuh ya, drakor itu banyak yang suka. Kenapa kita nggak bisa bikin seperti itu? Bisa aja. Bisa aja. Bisa. Yang harus dirancang. Memangnya dulu Argentina bikin telenovela nggak dirancang, itu dirancang semua. Iya. Cuma kan, ya pemerintah tidak hadir. Karena pemerintah tidak hadir itu. Memangnya Gangnam Style lahir sendiri, drakor lahir sendiri? Ya enggak. Pemerintah yang ikut. Memangnya film kayak Tegugi itu lahir sendiri? Enggak, pemerintahnya hadir. Ini film yang buat international festival. Ini saya Korea. Tapi memang gitu. Mesti benar mesti. Pemerintah tuh mesti terlibat ya. Ya, saya nggak tahu lah apa yang mereka pikirkan ya. Iya. Nggak ngerti. Iya. Yang penting terserah lah. Yang penting kita udah sampaikan pemikiran-pemikiran kita. Enggak juga nggak apa-apa. Gue tetap bikin film. Iya. Ya kan, gitu. Terus Bang Deddy ini sedang sibuk. Gimana mau ngapain jadi di situ? Buat ngotor-ngotorin sejarah aja kan? Bang Deddy kan waktu itu juga sempat menjadi wakil gubernur ya Bang. Itu gimana tuh Bang? Ya ini saya buka Jawa Barat kan. Produser yang mau syuting Jawa Barat, saya kasih fasilitas. Misalkan kita kalau Anda nggak punya diesel, kita siapkan diesel. Kemudian ada misalkan penginapan, kita bisa kerjasama dengan penginapan, sudah kerjasama dengan Pemprov, dan izin kita beresin semuanya. Kemudian ada lagi ya perizinan kita bantu, kita mudahkan semuanya. Kenapa? Karena kita juga perlu mengangkat kultur, budaya di daerah, ya kan, alamnya dan segala macam itu kan menjual. Kemudian bangun beberapa bioskop di daerah. Ya, kita buka kesempatan bagi swasta bioskop.
Cuman BUMD Jawa Barat memang nggak jalan, nggak ada visi ya itu di bidang itu, jadi susah. Akhirnya masuklah beberapa pengusaha ya, investasi, ya, mereka beberapa bioskop. Jadi memang itu bioskop itu seperti kenapa di Indonesia ini berapa ratus kabupaten kota belum punya bioskop. Iya. Artinya secara sadar pemerintah tidak memberikan hak informasi pada masyarakat sebenarnya. Iya. Itu kan gampang, cuma bikin bioskop itu gampang banget kalau mau. Iya sebenarnya. Bikinnya kan cuma sekali. Iya. Nggak berkali-kali bikinnya kan. Iya. Kalau film kan berkali-kali bikin. Iya. Bikin film ini sekian miliar, sekali bikin. Kalau film kan cuma sekali bikin, udah diam aja. Film yang datang. Tetapi kita memberikan hak informasi pada masyarakat sebagai haknya warga negara Indonesia. Kan kesian ada film bagus di sosmed udah orang ngobrol soal film itu, ada daerah yang nggak ada bioskopnya bengong apaan ini. Masyarakat tertinggal banget itu. Itu tadi. Sementara instruksi undang-undang perfilman itu ada. Pemerintah daerah wajib membantu pertumbuhan industri film. Wajib. Ya, tinggal sediakan aja lahan, ya kan pemerintah daerah kan banyak lahan. Nanti investor masuk kan, kerjasama dengan investor. Tapi minimal sudah memberikan kepada masyarakat hak informasi, mendapatkan informasi. Kedua, semakin banyak bioskop, semakin besar pasar filmnya. Semakin besar pasar filmnya, semakin tinggi bisa investasinya. Semakin tinggi investasinya, insya Allah mutunya semakin naik. Iya. Kan gitu. Kualitasnya. Jadi ya kalau nggak bisa gitu, bagaimana pemerintah hanya menstimulus, mendorong, mensupport, bagaimana pemerintah daerah yang sekian ratus banyaknya yang belum punya bioskop, bagaimana regulasinya harus dilakukan. Cukup sekedar itu. Kita nggak minta duit tuh. Iya. Kita nggak minta duit. Iya. Kalau ada duitnya silakan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi bagaimana regulasi bisa dilakukan sehingga menumbuhkan industri film Indonesia yang lebih baik. Sekarang Bang Deddy kan sedang persiapan Pencari Tuhan ya. Pencari Tuhan itu sudah 19 tahun ya kata Bang Deddy. Nah, tahun ke-19. 19 tahun ya. Lorong waktu juga. Lorong waktu? Lorong waktu 6 sekarang 7. Dia malah terakhir tahun 2006 itu kita mulai bikin lagi. Jadi dengan pemain-pemain baru kan. Yang lama cuma satu, saya doang. Dan juga sekarang. Pencari Tuhan 19 tahun loh Bang. Ya. Lama sekali loh itu. Ya. Apa yang bikin itu bisa bertahan sekian lama? Enggak, ceritanya membumi aja. Kemudian dalam jilid-jilid yang belakangan ini saya coba mengambil dari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat sebagai sumber ide, sebagai sumber inspirasi gitu. Jadi ada masalah kemarin misalkan bagaimana PHK kan, jadi orang sulit cari pekerjaan kan, bagaimana spirit survive, spirit berwira swasta jadi tema besar, gitu. Jadi gitu. Kemudian kemarin kita lihat bagaimana pinjol begitu menghantui masyarakat. Betul. Nah, kita angkat tema dari salah satunya tentang itu. Bagaimana jadi debt collector syariah. Debt collector syariah. Jadi kalau itu, selalu kita ambil temanya dari fenomena yang ada saat ini. Yang ada. Sehingga mungkin karena itu penonton merasa dekat dengan apa yang ditontonnya. Karena dia melihat sehari-hari itu. Sehari-hari, iya. Itu gua adalah bagian dari masyarakat itu. Kalau lorong hati? Lorong waktu. Lorong waktu? Itu tentang anak-anak, itu fiksi itu. Oke. Bagaimana pindah ke zaman beda, ke waktu dan peristiwa yang berbeda. Untuk mencari hikmah dari setiap peristiwa yang ada. Yang lalu sampai sekarang kan juga setiap peristiwa itu pasti ada hikmah. Setiap peristiwa pasti ada pelajaran di dalamnya. Betul. Cuma kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang kita nggak lihat. Iya. Kadang-kadang kelihatannya setelah berlalu. Betul. Oh iya. Iya, betul.
Tapi waktu terjadi kita nggak melihat peristiwa itu dengan cermat. Kayak gitu. Oh, itu yang sedang Jadi dikerjakan untuk anak-anak, terus. untuk remaja dan untuk orang dewasa. Jadi ini segmennya lebar ya. Lebar. Karena ada anak-anak kecilnya, pengajiannya, kemudian ada remajanya, mahasiswa, ada juga orang-orang tuanya. Oke. Itu series ya. Nanti biasanya itu persiapan 30, pokoknya setiap bulan 30. Setiap tahun 30 episode. Buat Ramadan aja. Buat Ramadan. Habis Ramadan nggak ada lagi. Film katanya lagi persiapan, Bang. Ya, untuk kerjasama dengan Timor Leste gitu. Oh, dengan Timor Leste. Rencananya syuting di sana berarti. Berarti kita akan menyaksikan keindahan Ya. latar belakang Ini ada itunya. Setting. yang kita pikirkan kan ini ada semangat rekonsiliasi. Memang masa lalunya kan berdarah. Tapi bagaimana menyembuhkan luka? Saatnya luka bicara cinta. Puitis loh. Saatnya luka bicara cinta. Iya dong. Jadi yang terakhir nih Bang, harapan Bang, masih ada yang diharapkan atau apa yang sudah ada pengen ditingkatkan? Ya saya berharap sebetulnya industri film di Indonesia itu jauh lebih cepat berkembang. Kemudian spirit otonomi daerah bisa membantu pertumbuhan bioskop. Kementerian-kementerian dan instansi terkait itu bisa hadir ya dalam mendorong pertumbuhan industri, khususnya bagaimana melalui film Indonesia bisa menggunakan sebagai sarana diplomasi kebudayaan, sehingga Indonesia kehadirannya dalam dunia internasional itu menjadi lebih kokoh, lebih kokoh, sehingga juga mendorong di era industri kebudayaan ini mendorong industri-industri lainnya sebagai negara yang memang pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih besar lagi. Ya pertama karena memang kita nggak bisa pungkiri kebudayaan begitu beragam, kekayaan alam begitu besar, SDM-nya begitu bagus, ya kan? Ya, betul. Apa yang membuat kita tidak menjadi negara yang dihargai? Iya. Apa yang membuat kita menjadi negara yang tidak bisa menjadi salah satu negara terbesar, 5 besar di dunia? Yang punya kontribusi terhadap perdamaian dunia. Apa yang membuat kita nggak bisa? Harusnya bisa. Lihat potensi tadi, jumlah penduduknya, letak yang sangat strategis, potensi kebudayaannya, potensi sumber daya alamnya, potensi sumber daya manusianya. Terus apa? Jadi kalau tahun 2045 nggak jadi salah satu negara terbesar di dunia, mungkin goblok bener kita ya. Kalau saya sih berarti nggak harus sampai 2045 sebenarnya. Gitu loh. Karena potensi itu semuanya ada. Dibandingkan negara lain deh. Lihat SDM kita kan juga bagus-bagus. Apalagi nih generasi sekarang dikasih makanan bergizi gratis. Kedepannya lebih cerdas-cerdas sama anak kita kan, anak kita lebih cerdas-cerdas. Oke. Orang nggak ada gizinya aja, lihat dalam setiap lomba sains di luar negeri, kita selalu menang. Kita selalu menang. Betul. Betul. Bung Karno makannya mungkin cuma tahu tempe, jadi presiden dia. Dan diakui dunia. Tuh, karena memang dasarnya memang gen Indonesia tadi memang pintar. Betul. Iya. Tinggal bagaimana menggunakannya. Iya, udah dipenjara berkali-kali Bung Karno, makan cuma tahu tempe kali nggak jelas. Pinter, jadi presiden. Presiden diakui oleh dunia internasional. Memang dasarnya kita pintar-pintar. MBG ini cuma membantu lebih pintar. Betul. Jadi udah pinter. Jadi harapannya Bang Deddy itu sebenarnya Indonesia harusnya lebih maju bisa. lagi. Nggak ada yang tidak memungkinkan untuk itu. Nggak ada. Kalau analisisnya apa dia langsung? Letak Indonesia yang sangat strategis, sumber daya alamnya sangat luar biasa. Nggak ada satu negara pun seperti kita. Sumber daya manusia juga bagus, ya kan? Apalagi? Apa yang membuat kita menjadi tidak kokoh di mata internasional? Nggak ada.
Cuma selama ini barangkali salah urus itu aja. Jadi itu. Salah urus. Jadi mestinya kita harusnya lebih lebih semangat lagi kali ya. Bukan semangat, optimis. Optimis, betul. Yakin bahwa Gitu Indonesia akan jadi 5 besar. Iya. Ya, Benar. Mau dari nggak ada yang nggak memungkinkan kalau lihat potensinya. Iya, Apa? iya. Kecuali itu tadi salah urus atau atau bangsat semua yang ngurus ini. Oke deh Bang Deddy, makasih banget waktunya. Terima kasih. Jadi kita udah main-main ke sini ya. Kalian semuanya kalau pengen coba silahkan mampir-mampir ke sini. Bang Deddy waktunya terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi di Debbie Bergaul. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna someday Eka di Debbie Bergaul yuk.